Kita terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala untuk mendiskusikan soal ini. Selamat sore, Bang Adrian. Selamat sore. Ya, apa penilaian Anda soal kualitas kesaksian Kamarudin yang banyak mengandung opini, terutama masalah disebutkan Putri Chandrawati ini ikut terlibat dalam penembakan? Ya seyogianya pada konteks kesaksian jangan opini ya, tapi lebih pada fakta. Nah, tapi mungkin juga yang bersangkutan punya fakta namun belum diperlihatkan kepada pengadilan lah gitu. Jika itu benar, maka memang ada dua hal yang ingin saya angkat ya. Pertama adalah bahwa kalau dikatakan dalam otopsi bahwa terdapat 4 luka tembak ya dan 3 diantaranya itu kemudian proyektilnya bersarang, maka Eliezer misalnya mengatakan bahwa dia menembak 2 kali. Verdi Sambo dikatakan oleh Eliezer menembak sekali. Maka lalu siapa yang menembak yang keempat? Nah ini mungkin juga. Jadi kita bicara mengenai mengikuti jalan berpikir daripada saksi Kamarudin. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa PC itu ada di lokasi, ada di di rumah Duren 3 ketika rame-rame itu terjadi. Nah dia di mana? Dikatakan bahwa dia di dalam kamar. Apakah lalu kemudian setelah terjadi penembakan dan kemudian lalu sudah ada yang meninggal gitu, lalu kemudian si PC ini kemudian lalu mungkin saja kemudian menembak sendiri, itu adalah dua hal yang mungkin saya pikir memperkuat. Sayangnya yang kedua itu tidak muncul dalam konteks rekonstruksi yang lalu. Nah itu adalah dua hal yang mungkin sekali bisa mendukung apa yang dikatakan oleh saksi Kamarudin yang tadi dikatakan. Tetapi juga di pihak lain ada hal yang melemahkan, yang mungkin menurut saya juga membuat hal itu hanya opini saja. Apa itu? Saya menduga PC ini simple housemaid ya, ordinary housemaid, ibu rumah tangga yang sederhana ya, jangankan nembak, megang senjata saja mungkin nggak bisa tuh ya. Sehingga lalu bagaimana pula dalam kondisi emosi itu kemudian bisa mengarahkan, bisa menembakkan, itu saya ragu sekali terkait dengan hal itu, sehingga dari segi itu saya menduga bahwa itu tidak mungkin terjadi. Demikian. Jadi posisinya adalah bahwa pernyataan itu lemah secara hukum begitu ya? Dan Anda meragukan bahwa PC ikut terlibat dalam penembakan terhadap Yosua? Ya saya kira kembali pada soal bukti ya, ada nggak hal yang mendukung itu? Jadi ketika misalnya Pak Kamarudin yang mengangkat itu, maka seyogianya Pak Kamarudin memberikan satu bukan hanya analisis tapi juga fakta yang menguatkan hal itu. Karena kelihatannya dari sejauh ini tidak ada dari penyidik yang mengatakan hal itu. Ya, artinya penyidik tidak punya data perihal keterlibatan PC dalam rangka penembakan begitu ya. Nah, jika memang misalnya ada, ya diberikan dong kepada penyidik untuk kemudian penyidik membuatnya dalam satu tambahan berita acara, begitu. Nah, dalam hal ini apakah hakim bisa menggali temuan Komnas HAM? Karena kita ingat dari Komnas HAM sendiri juga sudah melakukan investigasi dan disebutkan ada temuan peluru berbeda dan ada tembakan ketiga. Bisakah kemudian investigasi itu dipakai? Oh, bisa sekali. Jadi saya juga menduga bahwa nanti pada saatnya saksi itu kemudian menjadi saksi hakim, ya artinya sudah datang kesempatan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan, maka kepada hakim terbuka besar kemungkinan untuk menggalinya. Ya, tapi ya terserah hakim ya, apakah memang mau atau tidak dalam rangka menggali kemungkinan penembak yang ketiga itu. Dan posisinya juga kuat ya secara hukum untuk menggunakan laporan dari Komnas HAM itu? Ya enggak juga, karena kan Komnas HAM hanya bicara soal jenis senjata yang berbeda. Tapi apakah senjata itu lalu kemudian sudah ditemukan? Dan yang kedua adalah bahwa kalaupun ditemukan senjata tersebut, lalu apakah lalu dapat dipastikan bahwa senjata tersebut adalah digunakan oleh PC? Kan itu dua hal yang lain tuh. Ya, kecuali kalau misalnya senjata itu masih menyimpan sidik jari yang bersangkutan. Tapi saya pikir nggak mungkin lagi, pasti sudah dibersihkan oleh siapapun itu, sehingga tidak lagi ada satu hubungan yang langsung antara senjata itu dengan pihak yang menggunakannya. Maka mesti ada alat bantu yang lain, yakni orang yang menyaksikan, orang yang orang yang melihat. Nah, dalam hal ini contoh misalnya Sambo. Apakah mungkin Sambo lalu kemudian memberikan satu kesaksian bahwa istrinya juga melakukan penembakan? Rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin dia memberikan satu keterangan yang memberatkan istrinya. Kalaupun dia memberikan keterangan yang memberatkan istrinya, hakim mestinya lalu ragu-ragu. Karena pasti ada satu kepentingan ya, atau ada satu strategi
kenapa suami istri lalu memberikan keterangan yang memberatkan satu sama lain? Kan itu lalu pasti ada sesuatu ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa mengharapkan keterangan dari Kuat misalnya, atau dari RR ya, sehingga kemudian, atau dari sendiri, sehingga kemudian menjadi makin kuatlah pernyataan dari Kamarudin tersebut. Begitu. Nah, pertanyaan yang kemudian juga menjadi perhatian selepas sidang atau sepanjang sidang tadi, Kamarudin menyebut bahwa informasi yang didapatkan itu sifatnya rahasia dari intelijen yang dia punya. Nah, mengujinya ini apakah kemudian ini bisa dinyatakan valid dan bisa dipakai sebagai pertimbangan hakim? Ya jelas nggak bisa dong. Nah memang itulah memang kontroversinya Pak Kamarudin ya, mengungkapkan sesuatu hal yang kontroversial gitu ya. Karena justru saatnya kita untuk buka-bukaan kok di pengadilan ya, kok malah masih bilang data rahasia, data intel ya. Sehingga kalau memang kita mengikuti jalan berpikir itu, ya harus kita bilang bahwa data itu data yang sampah ya. Artinya kita tidak perlu percaya sama sekali, dan juga hakim tentu tidak akan percaya pada keterangan yang didapatkan secara rahasia tersebut. Begitu? Secara tidak langsung bahwa ini bisa dinyatakan tidak valid dan dianggap gugur secara langsung, begitu ya Bang? Mungkin cara berpikirnya adalah diabaikan. Jadi bayangkan kepada hakim itu kan lalu diberikan begitu banyak informasi ya tentang kasus, lalu hakim mengadakan satu semacam situasi seleksi lah. Seleksi mana-mana yang harus dia pertimbangkan dalam rangka putusannya nanti, dan mana-mana yang diabaikan. Nah, kelihatannya kalau sudah pakai istilah rahasia lah, intel lah ya, yang justru harusnya diungkapkan dalam satu persidangan, itu saya kira akan kemudian membuat fakta itu, kalau memang ada faktanya, segera diabaikan oleh hakim karena dianggap sebagai tidak kredibel sama sekali. Begitu. Kalau menggunakan barang bukti CCTV saat Putri Chandrawati berganti baju, apakah ini memungkinkan digunakan untuk pertimbangan bahwa ada peran Putri di situ untuk melakukan penembakan terhadap Yosua? Ya asumsi aja. Ya tadi saya katakan bahwa memang ada hal yang questionable ya, dapat dipertanyakan ya, terkait dengan peran Putri pada saat pasca penembakan. Apakah dia setelah itu lalu keluar lalu kemudian berteriak ya, lalu kemudian buru-buru kembali ke Jalan Saguling, atau dia ketika melihat bahwa jenazah almarhum Joshua sudah terkapar lalu kemudian mengatakan bahwa rasain lu misalnya kan, lalu kemudian balas ikut menembak, kan macam-macam, dan itu kan nggak terjelaskan. Nah, hal-hal yang nggak terjelaskan itu ya paling-paling hanya jatuhnya pada asumsi, hanya pada dugaan saja gitu ya. Nah, apakah yang dugaan itu lalu kemudian mau dijadikan sebagai fakta? Kan jauh sekali ya. Dan ini sesuatu yang tadi saya katakan tentu tidak bisa diterima oleh hakim, begitu. Nah, tantangannya kemudian untuk saksi yang lain kalau kemudian dipanggil begitu, dengan berbagai asumsi, kemudian menggunakan data yang kemudian tidak ada buktinya, kemudian disampaikan kepada hakim, apa yang harus diperhatikan untuk saksi berikutnya? Ya, saksi itu kan ada dua ya, saksi fakta dan saksi ahli. Kalau ahli itu memang tidak tahu situasinya, tapi dia mengomentari berbasis pada keahliannya. Sementara pada saksi fakta ya apa yang diketahuinya. Dan kalau memang dia tidak ketahui, maka jangan melakukan yang kita sebut sebagai make up story, mengada-ada, melebih-lebihkan, mengurang-urangi. Itu nggak boleh tuh. Bahkan nanti kemudian dia bisa terjebak pada pemberian kesaksian palsu. Nah, malah kemudian masuk pidana tuh gitu. Jadi saya kira kalau memang ini adalah satu fakta yang tidak ada dan ini lebih bersifat opini, maka mungkin kita jangan ikutilah cara dari Pak Kamarudin dalam rangka memberi kesaksian. Begitu. Oke, terakhir Pak, karena masih disangkut pautkan ini dengan dugaan pelecehan seksual, masihkah kemudian itu bisa dibuktikan di muka persidangan? Ada dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati? Ya itu selalu kan menjadi kelemahan dari pihak penasihat hukum PC ya. Mereka mengatakan bahwa jangan lepaskan kaitan antara apa yang terjadi di Magelang dengan yang terjadi di Saguling dan yang terjadi di Duren 3. Tetapi kemudian dengan mudah kemudian dipatahkan oleh JPU. Ya kalau memang ada hubungan, ya buat laporan polisi dong, kan gitu kan. Jadi selama tidak ada hal yang membuat lalu terjadi benang merah, maka ya segera kemudian hakim akan bisa mengabaikan hal itu. Baik. Jadi itulah memang kelemahan dari kasus ini yang memang tidak tipikal ya, tidak tipikal satu pelecehan seksual, tapi tetap mau digoreng oleh penasihat hukum PC sebagai sesuatu yang ada. Begitu. Baik. Bang Adrianus Meliana, kriminolog Universitas Indonesia. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, Mas. Selalu, terima kasih.